Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi berjumpa dengan saya pada pertemuan kedua mata kuliah Ekonometrika. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pertemuan hari ini sampai berakhirnya diskusi online yang akan kita laksanakan. Jadi sebelum kita masuk ke topik kedua mengenai penyimpangan asumsi klasik, mari kita bahas terlebih dahulu kuis yang saya berikan minggu lalu. Jadi, kuis tersebut saya berikan untuk mengevaluasi sejauh mana adik-adik menangkap materi yang telah saya berikan. Jadi, pada kuis tersebut ada pengertian dari regresi linier berganda. Sebagian besar adik-adik sudah menjawab dengan benar. Jadi, regresi linier berganda itu merupakan model yang menunjukkan hubungan antara satu variabel terikat atau variabel dependen atau variabel Y dengan beberapa variabel bebas. Jadi beberapa variabel bebas itu dua atau lebih variabel bebas atau independent variabel yang kita beri kode X. Nah, contohnya itu misalkan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil penjualan di toko Sudi Makmur. Nah, di sana terdapat variabel terikat atau Y-nya adalah hasil penjualan dan variabel bebasnya adalah X1 biaya promosi dan X2 lokasi penjualan. Nah, dari hasil kuis ada beberapa juga yang memberikan contoh penelitian bukan regresi linier berganda. Jadi saya koreksi sudah. Kemudian ada juga yang kurang jelas menyebutkan variabel terikatnya dan ada juga yang kurang jelas memberikan variabel bebasnya. Baik, sekian pembahasan saya mengenai kuisnya. Jadi saya harap adik-adik mempelajari kembali dan juga memahaminya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh perhitungan regresi linier berganda. Jadi untuk mengingat kembali materi yang saya sampaikan minggu lalu, jadi kita akan mencoba menghitung persamaan dari regresi linier berganda yang telah saya lampirkan pada halaman terakhir. Jadi ada data, ada variabel terikatnya Y, yaitu produk domestik bruto, dan variabel bebasnya adalah jumlah tenaga kerja dan modal. Jadi bagaimana pengaruh produk domestik bruto terhadap tenaga kerja dan juga modal. Misalkan di negara Indonesia. Jadi ini merupakan data time series dari tahun 1, 2, 3, ada 14 tahun ya. Jadi data time series 14 tahun terakhir mengenai produk domestik bruto di Indonesia. Kemudian kita cari persamaan hubungan fungsional Y dengan X1 dan X2. Kemudian persamaan tersebut apakah bisa diterima secara statistik. Ya, kita cari modelnya, kemudian kita cari UGF-nya secara simultan. Jadi hubungan variabel bebas secara simultan dengan variabel terikat. Kemudian kita cari UGT, yaitu hubungan secara parsial antara X1 dengan Y dan juga hubungan antara X2 dengan Y. Baru kemudian kita cari R kuadratnya untuk menentukan apakah variabel bebas tersebut dominan mempengaruhi Y. Apakah masih ada faktor-faktor lain yang mestinya kita tambahkan atau tidak. Itu bisa kita lihat dari R kuadratnya. Baik, yang pertama, jadi untuk memudahkan saya sarankan adik-adik kalau menggunakan rumus itu menggunakan media Microsoft Excel agar adik-adik lebih mudah dalam menghitung. Jadi kalau menghitung di kertas itu agak lebih susah. Kalau di Excel kita sudah dibantu dengan rumus-rumus yang ada. Jadi pertama kita buat tabel, kita mencari sigma Y-nya. Kemudian kita cari sigma X1. Sigma X1 itu total.
total keseluruhan dari data X1, jumlah tenaga kerjanya selama 14 tahun. Kemudian kita cari sigma X2, kita cari sigma X1 dikali dengan X2. Jadi X1 dikali X2, itu kita totalkan seluruhnya dapat sigma X2. Kemudian kita cari sigma X1 dikali Y, kemudian sigma X2 dikali Y, kemudian sigma X1 kuadrat, kemudian kita cari sigma X2 kuadrat dan juga sigma Y2 kuadrat. Jadi sigma Y2 kuadrat merupakan Y dikali Y. Itu ditotalkan selama 14 tahun, berapa didapatkan hasilnya sigma Y kuadrat. Kemudian kita cari perhitungannya sigma Y kuadrat. Jadi sigma Y kecil kuadrat. Nah, rumusnya adalah sigma Y besar kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2 dibagi dengan N. N ini adalah jumlah deret waktu tahunnya. Jadi kita mengambil 14 tahun terakhir. Nah, didapatkan hasil 1.075.926.893. Kemudian tahap kedua kita cari sigma X kecil kuadrat. Rumusnya adalah sigma X besar kuadrat. Jadi sigma X besar kuadrat sigma X1 besar kuadrat 4.861.486 dikurangi sigma X1 pangkat 2, sigma X1 7.682 pangkat 2 dibagi N dibagi 14. Kemudian hasilnya itu jadi 4.861.486 itu dikurangi dengan pembagian tadi. Didapatkan hasil 646.262. Begitu juga kita mencari kemudian sigma X kecil 2 kuadrat. Jadi rumusnya sigma X besar 2 kuadrat dikurangi sigma X2 pangkat 2 dibagi N. Jadi sigma X2 kuadrat 346.821.254 dikurangi dengan hasil pembagian dari sigma X2 pangkat 2. Sigma X2 2.159.075 pangkat 2 dibagi N. Kemudian itu dikurangkan mendapatkan 13.849.478.905. Begitu juga kita mencari sigma X1 Y1 kecil ya. Itu rumusnya didapat dari sigma X1 Y besar dikurangi sigma X1 dikali sigma Y dibagi N. Dapatkan hasilnya 32 juta sekian. Begitu juga kita mencari juga sigma X2 Y kecil. Itu caranya sigma X2 Y besar dikurangi sigma X2 dikali sigma Y dibagi N. Dapatkan hasilnya 4.854 juta. Kemudian kita mencari sigma X1 X2 kecil. Itu cara mencarinya sigma X1 X2 besar, sigma X1 X2 besar sejumlah 1.275 juta sekian dikurangi dengan sigma X1 dikali sigma X2 dibagi 14, banyaknya sampel. Didapatkan hasil 90 juta sekian. Baru dari hasil tadi kita bisa mencari B1, B2, dan B0-nya. Untuk mencari B1 rumusnya adalah sigma Y X1 kecil. Itu hasilnya tadi adalah
juta sekian dikali sigma X2 kecil kuadrat, yaitu 13 miliar dikurangi sigma Y X2 kecil 4 miliar dikali sigma X1 X2 dikali 90 juta. Kemudian hasilnya itu dibagi dengan, hasilnya tadi didapat 4,1 kali 10 pangkat 15. Kemudian kita cari pembaginya, yaitu sigma X1 kecil kuadrat, yaitu 646.000 dikali dengan sigma X2 kuadrat, yaitu 13 miliar. Kemudian hasilnya itu dikurangi dengan sigma X1 X2 kuadrat, yaitu 90 juta pangkat 2. Didapatkan hasilnya 728 miliar 243 juta. Kemudian 4,1 kali 10 pangkat 15 dibagi 728 miliar didapatkan hasilnya B1 5,64. Baik, kemudian kita lanjutkan untuk mencari B2. Jadi B2 itu sigma Y1 X2 sigma Y X2 yaitu 4 miliar dikali sigma X1 kuadrat yaitu 646 juta dikurangi sigma YX1 yaitu 32 juta dikalikan sigma X1 X2 yaitu 90 juta. Didapatkan hasil 2,2 kali 10 pangkat 14. Kemudian kita cari nilai pembaginya dengan cara sigma X2 sigma X1 kuadrat yaitu 646 dikali sigma X2 kuadrat yaitu 13 miliar sekian dikurangi dengan sigma X1 X2 pangkat 2 yaitu 90 juta sekian pangkat 2 didapatkan hasil 728 sekian miliar. Kemudian dibagi 2,2 kali 10 pangkat 14 dibagi 728 miliar sekian, hasilnya B2-nya 0,31. Selanjutnya kita mencari B0. B0 itu rumusnya adalah Y rata-rata Y yaitu rata-rata dari 310.081 dibagi 14. Kemudian dikurangi B1 kali rata-rata X1. B1-nya 5,64 dikali rata-rata X1 7.882 dibagi 14 dikurangi B2 dikali rata-rata X2. B2-nya 0,31 dikali X2 rata-ratanya 2.159.075 dibagi 14 didapatkan hasil minus 29.310. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan minus 29.310 ditambah 5,64 X1 ditambah 0,31 X2. Baik, sekian. Sampai menentukan model persamaan. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan.